Siap mau mendengarkan cerita? Oke, siap-siap ya. Assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Gitu, bisa ya? Oke, ulangi. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Jawabnya baik, alhamdulillah. Gitu ya. Siap-siap. Lomba duduk paling rapi. Keren banget. Siap-siap. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Perkenalkan, saya Kak Nela dari Kampung Dongeng Tegal, datang untuk berbagi cerita kepada teman semua. Namanya siapa? Iya. Dari mana? Dongeng, Kampung Dongeng Tegal. Datang ke sini mau apa? Mau cerita, mau dongeng. Untuk siapa? Untuk anak semua. SD Slerot. Tepuk tangan dulu dong. Hebat sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN Slerot 5 yang sedang bertugas di tempat lain, kepada yang kami hormati segenap Dewan Guru, ada Bapak Ustadz Alimi, Ustadz yang lain, dan Ibu Guru, Bapak Guru yang lain, serta anak-anak SDN Slerot 5, apa kabar? Apa kabarnya? Yes, Masya Allah, Alhamdulillah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul memperingati apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang cinta kepada Nabi? Siapa yang rindu kepada Nabi? Hebat sekali. Masya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita, panutan kita, teladan kita yang harus kita cintai dan kita contoh segala perkataan perilakunya. Oh iya, tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Teman-teman, teman-teman, sudah siap belum mendengarkan cerita? Tapi ceritanya untuk anak hebat. Siapa di sini yang anak hebat? Siapa di sini yang anak hebat? Anak hebat itu yang cinta pada Allah, cinta Rasulullah. Siapa yang cinta kepada Allah? Siapa yang cinta pada Rasulullah? Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk sumur? Masa masuk sumur? Udah. Siapa cinta ayah ibu?
sambil angkat tangannya bilang saya gitu. Siapa yang cinta ayah ibu? Saya. Siapa yang cinta pada guru? Saya. Siapa yang sayang teman-teman? Saya. Siapa yang sayang sama setan? Masa sayang sama setan? Enggak ya. Baik teman-teman, hari ini kan hari apa ya, Isra Mi'raj. Nanti Kak Nela ceritanya ada sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan. Hah? Kenapa menggemparkan? Oh, soalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit, ke atas, itu cuma semalam. Hah? Harusnya berapa lama? Lama sekali. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Isra itu apa? Apa? Isra itu perjalanan Nabi dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus Mi'raj itu apa? Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Masa bolak-balik? Enggak ya. Ingat, nanti ada pertanyaan. Nanti yang mau tanya adalah boneka. Wah. Nanti yang bisa jawab pertanyaan boleh maju, boleh saling sama bonekanya. Siapa yang mau? Ya, makanya dengerin ceritanya dengan fokus dan konsentrasi. Baik, biar fokus dan konsentrasi, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk semangat. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ceritanya dimulai ya. Siap-siap, lomba duduk rapi. Jadi patung. Suatu hari ada seorang anak kecil sedang tidur. Pagi-pagi terdengar suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya sholat subuh. Kakeknya membangunkan anak kecil tersebut. Kenapa diketawain? Ini orang tua loh. Kakeknya sangat rajin beribadah. Meskipun usianya hampir 100 tahun, dia rajin sholat, rajin ngaji. Alhamdulillah, hari ini aku masih diberikan kesehatan, bisa hidup. Tubuhku kuat. Otakku pintar. Gigiku
ompong. Pagi ini aku mau membangunkan cucuku. Jangan dikagetin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok tidak ada yang jawab? Jangan-jangan cucuku tidur. Ya udah, aku masuk aja. Jangan dikagetin. Jangan ketawa. Malah ketawanya kencang banget. Pintunya dibuka. Masih tidur rupanya. Aku bangunin ya. Jangan dikagetin, nanti bangun. Malah bagus ya kalau bangun. Ya udah, kagetin aja yuk. Sate, kok sate? Satu, duit. Satu, dua, tidur. Anak kecilnya kaget. Suara apa sih? Cucuku, bangun nak. Sudah terdengar azan subuh. Aku masih ngantuk, Kak. Kamu tahu nggak? Orang yang kalau pagi-pagi sudah dengar azan subuh tidak mau bangun, itu berarti sedang dikencingin sama setan. Masa sih, Kak? Nggak percaya ya? Ya sudah, ayo bangun. Waktunya sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Iya, Kak. Aku mau bangun. Baca doa dulu. Alhamdulillahilladzi. Apa teman-teman? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Ya udah, Kek, aku mau siap-siap sholat. Pergi ke kamar mayat. Kok ke kamar mayat? Kemana? Oh iya, ke kamar mandi ya. Masa kamar mayat? Emangnya aku jenazah? Udah, aku pergi dulu ya. Kasih tepuk tangan yuk, biar aku semangat. Baca doa. Amin. Masuk kamar mandi. Kaki apa dulu? Kaki kiri. Terus baru kaki kanan. Pintunya ditutup nggak? Masa nggak ditutup? Nanti auratnya kelihatan. Tutup dong. Anak kecil itu namanya siapa ya? Oh, namanya adalah siapa? Siapa? Uyul. Oh, Lulu. Oh, yaudah. Namanya Lulu deh dia. Dia namanya siapa? Hah? Bobo. Ya, namanya Lulu. Iya. Mana Lulu? Ada yang namanya Lulu? Lulu anak yang rajin. Tenang aja. Walaupun tadi sedikit terganggu ya sama bisikan setan. Udah, aku udah mandi. Aku mau siap-siap melakukan sholat. Tepuk tangannya dong.
Sholat subuh berapa rakaat? Sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? Sholat isya berapa rakaat? Ih, teman-teman kok pada pinter-pinter sih? Kalau pinter berarti rajin sholat juga. Siapa yang rajin sholat? Siapa yang rajin ngaji? Siapa yang rajin gompol? Sudah sholat, Lulu siap-siap mau membantu kakeknya merapikan tanaman-tanaman yang ada di kebun. Kakek, kakekku mana ya? Tadi bangunin aku sholat subuh, tapi sekarang kok menghilang. Kakek! Ternyata kakeknya sudah berada di kebun. Lulu pun menghampiri kakek dengan berlari. Ah, cucuku sudah hebat, sudah sholat, sudah kek, sudah ngaji, sudah kek. Bagus, semoga kamu nanti masuk surga, dicintai Allah, bisa bertemu Allah, bisa bertemu Rasulullah. Amin. Tapi kek, emangnya kenapa sih kita harus sholat? Kamu mau tahu? Iya kek. Aku selain pengen tahu, aku juga pengen tempe. Kok pengen tempe? Aku juga pengen dicintai Allah masuk surga. Kamu tahu tidak? Mata kamu ada berapa? Bisa melihat tidak? Hah? Bisa melihat tidak? Coba matanya ditutup. Tebak ini berapa? Ada yang lihat. Tutup semua. Coba tebak ini berapa? Salah. Terus gimana kek? Nah, enak tidak melihat dan tidak melihat? Enakan mana? Iya. Siapa yang bisa melihat tanaman? Siapa yang bisa melihat Kak Nela? Iya. Siapa yang bisa melihat Pak Ustadz? Oh. Terus gimana maksudnya kek? Maksudnya, ketika kita dikasih mata dan bisa melihat, itu sebuah kenikmatan. Mata yang ngasih siapa? Mata yang menciptakan siapa? Mata yang memberi siapa? Berarti kita harus bersyukur kepada rasa syukur kita ditunjukkan dengan kita melakukan mengerjakan Oh begitu kek? Iya. Coba kalian punya telinga tidak? Telinganya ada berapa? Ada berapa? 2000. Telinganya gunanya untuk apa? Enak nggak kalau nggak punya telinga? Telinga yang nyiptain siapa? Yang ngasih siapa? Berarti kita harus bersyukur kepada caranya dengan melakukan mengerjakan pintar. Oh begitu nek. Selain itu, sholat juga merupakan perintah Allah yang langsung
diperintahkan kepada nabi kita. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Hah? Emang gimana sih, Kek? Kok Nabi Muhammad bisa mendapatkan perintah langsung dari Allah? Emangnya Nabi Muhammad bertemu sama Allah langsung? Ah, iya. Mau tahu ceritanya? Iya, Kek, mau. Teman-teman mau kan? Ceritanya. Waktu itu Nabi Muhammad kehilangan istrinya. Maksudnya? Nabi Muhammad ditinggal istrinya meninggal. Hah? Wah, pasti sedih sekali ya, Kek. Iya. Selain istrinya, Nabi Muhammad juga kehilangan pamannya. Hah? Pamannya namanya siapa ya? Abu Thalib ya, Kek? Iya. Waktu itu Rasulullah sedih sekali. Sedih sekali. Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad, mengajak Nabi Muhammad jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan, Kek? Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan dari Masjidil Haram yang ada di kota mana? Ada di kota mana? Masjidil Haram? Mekah. Menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di mana? Palestina. Naik kendaraan namanya apa? Gojek. Namanya buruk. Apa? Buruk. Padahal waktu itu perjalanan dari Mekah ke Palestina itu 1 bulan, tapi Allah memberikan sebuah mukjizat cuma sebentar. Terus, Kek, di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad ngapain? Beliau memimpin para nabi dan malaikat sholat sunnah 2 rakaat di sana. Hah? Itu ya, Kek? Iya. Begitu hebatnya Nabi Muhammad, dialah yang memimpin sholat para nabi dan para malaikat. Lalu setelah itu malaikat menawarkan 2 bejana, yang satu isinya khamr. Tahu khamr? Minuman alkohol yang hak boleh diminum. Satunya adalah susu. Lalu Rasulullah disuruh memilih mana bejana yang akan diminum. Wah, pasti Rasulullah memilih apa, teman-teman? Memilih pinter. Memilih susu. Betul. Setelah itu Rasulullah diajak pergi ke langit. Di atas langit 7. Namanya apa, Kek? Namanya Sidratul Muntaha. Namanya apa? Sidratul. Naik buruk, Rasulullah pergi diantar sama malaikat Jibril. Ketika tiba di langit pertama, diketuk. Assalamualaikum. Muncullah Nabi yang ada di langit ke-1, tingginya 27 meter. Wah, teman-teman, tingginya berapa?
Gak ada 1 meter ya. Kalau yang kelas 5, kelas 6 sudah tinggi. Wah. Iya, kamu kelas berapa? Kamu pasti tingginya lebih dari 1 meter. Nah, ternyata di langit pertama Rasulullah menemui namanya Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Nabi Adam memberi salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak teman-teman? Kan Nabi Adam tinggi sekali. Ketika Nabi Adam nengok ke kanan, Nabi Adam tersenyum. Ketika nengok ke kiri, Nabi Adam sedih. Betul sekali. Ada yang tahu kenapa Nabi Adam nengok ke kanan menjadi senang, menjadi senyum? Karena di sebelah kanan adalah umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga. Yang sebelah kiri orang yang masuk ke dalam neraka. Begitu. Tepuk 1. Lalu Nabi Muhammad terbang lagi ke langit keberapa? 2. Di langit kedua Nabi Muhammad menjumpai siapa? Ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Sama, diketuk lagi. Assalamualaikum. Dibuka. Bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Setelah langit kedua, langit keberapa? Langit ketiga Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi siapa? Ih pintar. Siapa tadi yang jawab Yusuf? Ih keren. Nabi Yusuf ganteng apa ganteng? Ganteng. Bahkan Nabi Muhammad mengakui kegantengannya Nabi Yusuf. Setelah langit ketiga, langit keberapa? Langit keempat Nabi Muhammad menjumpai siapa? Nabi Idris. Terus habis 4 keberapa? Nah, kelima Nabi Muhammad menemui Nabi siapa? Harun. Ya. Terus habis 5 langit keberapa? 6 menemui Nabi yang tongkatnya bisa jadi ular. Musa. Good. Yang ke-7 Nabi Muhammad menemui Nabi yang mau menyembelih anaknya, Ibrahim. Di langit ke-7 Nabi Ibrahim tampak sedang menghibur, mendampingi anak-anak kecil yang waktu dunia meninggal. Waktu kecil itu dirawat dan didampingi sama Nabi Ibrahim. Lalu Rasulullah ingin melanjutkan ke Sidratul Muntaha di atas langit ke-7, tapi malaikat Jibril minta maaf. Maafkan aku ya Rasulullah, aku hanya bisa sampai di sini. Aku tidak bisa menembus Sidratul Muntaha. Oh, berarti yang bisa menembus Sidratul Muntaha hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Wajahnya tidak bisa terlihat karena saking terangnya. Nabi Muhammad kemudian mendapatkan perintah. Perintah apa? Sholat. Waktu itu perintahnya masih 50 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad turun
Sampai di langit ke-6, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Tuhanmu?" Kata Nabi Muhammad, dia mendapatkan wahyu untuk melaksanakan sholat 50 rakaat. "Ya Nabi Muhammad, umatmu tidak akan sanggup mengerjakan 50 rakaat sehari. Minta diskon sama Allah." Nah, diskon, minta keringanan, bolak-balik, sampai akhirnya Allah memerintahkan sholat sehari cuma berapa? 5 kali waktu. Apa saja? Subuh, zuhur, selesai mendapatkan perintah, Rasulullah kembali ke kediamannya. Sampai akhirnya Rasulullah menceritakan pengalamannya itu kepada orang-orang di Mekah, tapi orang-orang Mekah itu tidak ada yang percaya. Kamu pasti bohong. Mana ada perjalanan dari Mekah ke Palestina ke langit hanya semalam. Kamu pasti bohong. Tidak ada yang percaya, tapi hanya ada satu orang yang percaya, yaitu adalah siapa? Betul, tadi yang jawab Abu Bakar siapa? Keren, Abu Bakar, sahabatnya yang paling percaya, paling beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Rasulullah ketika diajak Isra Mi'raj itu usia berapa ya? Berapa? Oh, ternyata usianya waktu itu 51 tahun. Ada lagunya nih. Ketika 51 umurnya, Nabi Isra Mi'raj temui Tuhannya. Dari Masjidil Haram di tanah Mekah menuju Masjidil Aqsa penuh berkah. Kemudian naik Sidratul Muntaha menerima perintah dari Tuhannya, diwajibkan sholat yang 5 waktunya, juga diwajibkan kepada umatnya. Lulu yang mendengar cerita dari kakek semakin beriman, semakin percaya dan yakin dan mau taat kepada Allah. Siapa yang mau taat kepada Allah? Begitu ceritanya, Kek. Pantesan ya, Kek. Sholat itu kan perintah Allah yang diberikan langsung kepada Rasulullah, tidak melalui malaikat Jibril. Iya, betul. Makanya perintah yang langsung diberikan kepada Allah itu wajib kita kerjakan supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah dan bisa masuk kemana ya teman-teman? Masuk kemana? Surga apa sumur? Surga apa sumur? Yang kencang, surga apa sumur? Oh begitu, Kek. Baiklah, aku mulai sekarang dan seterusnya mau rajin sholat. Siapa yang mau rajin sholat? Aku senang sekali. Begitu ceritanya. Nah, sekarang selain sholat, kamu juga harus berbuat baik, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Bismillah, aku bisa. Bisa, bisa, bisa. Yes. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Lulu. Masya Allah. Nah, teman-teman, setelah cerita Lulu dan kakeknya, sekarang Kak Nela mau mengeluarkan boneka. Ada yang takut gak sama boneka? Yang kelas 1 takut enggak? Ntar, bonekanya di sini. Das. Oh, ada yang takut. Kalau yang takut tutup mata. Iya. Jangan tutup hidung, nanti nggak bisa nafas. Siap ya? Siap-siap. Ya, kok bandonya? Bandonya aku pasang dulu ya. Cantik gak? Terima kasih. Siap-siap. Jangan nangis. Jangan teriak. Jangan tidur. Tutup mata. Soalnya bonekanya malu kalau diliatin pas keluar. Oke. Siap. Nah, yuk, udah ya, hadap ke depan yuk. Oke. Ada 1, 2, Tidur. itu loh ditungguin sama teman-temannya mau kenalan. Oh, begitu Kak. Iya, yuk 1, 2, 3. Kemana Kak? Hadap ke depan. Oke. Hadap ke depan. Ya, 1, 2, 3. Halo. Malu gak? Kenapa malu? Ada yang ganteng. Gak usah malu. Masa ada yang ganteng malu? Iya dong Kak, malu. Mana yang ganteng? Yang itu. Yang itu mana? Yang itu. Ah, yang mana? Itu. Ah, yang mana sih? Yang itu Kak. Yang duduk rapi. Oh, yang duduk rapi, yang ganteng. Terus yang perempuan? Yang perempuan nggak ganteng. Iya dong, masa perempuan ganteng? Apa? Cantik. Kayak siapa? Kayak aku. Kak, Ya. itu bandoku kenapa dipakai? Oh iya, nih bondelnya kamu ya? Nah, kan aku jadi tambah cantik kan? Oh iya, kasih salam dulu ke teman-teman. Salam. Bukan, maksudnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya kamu bilang ke teman-teman assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilangnya assalamualaikum. Oke. Gimana Kak? Assalamualaikum. Oke. Gimana Kak? Oh iya 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 iya. Salim. Malu-malu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gitu dong. Kasih tahu dulu namamu siapa? Aku, Ya, namaku Cinderella. Cinderella. Tapi teman-teman cukup panggil aku Lala. Siapa dipanggilnya? Lala, hari ini tadi Kanela sudah cerita ke teman-teman. Oh iya kak, aku juga dengerin sih, tapi sambil tidur. Oh, sambil tidur. Nanti tugasnya kamu kasih pertanyaan ke teman-teman Apa kak? seputar ceritanya Kanela. Terus, Nanti yang bisa jawab maju ke depan. lalu, Nanti boleh salib sama kamu kalau jawabnya betul. oh gitu. Oke deh, siap-siap ya. Ya, siap-siap. Lomba duduk paling rapi. Ya. Pertanyaan pertama lah. Oke, siapa nama Tuhan dan Nabimu? Ya, siapa nama Tuhan dan Nabimu? Nanti dipilih dulu ya. Itu yang jilbab itu hitam, ya jilbab hitam. Ya, yang macung tadi, boleh sini. Oh iya tadi tokohnya ya, iya sini lu. Siapa kak? Namanya Mbak Lulu. Oh, kalau aku gua. Oh, gua. Oh, gua gelap. Gua itu kan panggilan orang Betawi ya, yang menunjukkan saya. Dulu maju naik ke yang naik. Naik aja. Oke, tanya dulu namanya. Namanya siapa mbak? Aku Lala. Siapa yang tanya? Ah, Lala, bukan. Lala. Mbak Lulu, cita-citanya mau jadi apa? Oh, belum tahu. Mau jadi boneka? Mau jadi aku? Jawabannya apa? Siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu? Allah sama Muhammad. Tuhanmu adalah pakai mic. Tuhanmu adalah, Allah nabimu adalah, Muhammad. kitabmu apa? Al-Quran. Oke, agamamu apa? Pintar, tepuk tangan dulu dong. Iya. Boleh salim sama Lala, mau salim? Cium tangan lah. Makasih ya. Dadah. Ya, pertanyaan kedua apalah? Apa pengertian Isra dan Mi'raj? Ayo, Isra itu perjalanan Nabi dari mana? Mau maju siapa yang berani? Boleh sini, yang maju, yang berani maju, kok yang maju berani. Yuk sini mas, yang pakai Sarung warna kuning. Masya Allah. Ini kelas berapa nih? Kelas berapa? Aku kelas idol. Tanya dulu namanya. Mas, namanya siapa? Kori. Kelas berapa? Cita-citanya mau jadi apa? Ini dokter, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Dokter boneka. Oke, sekarang jawabannya apa mas? Isra itu perjalanan Nabi. Perjalanan Nabi Masjidil Haram Dari? Masjid Aqsa. Ya betul. Kalau Mi'raj Mi'raj perjalanan dari dari Masjid Masjid Aqsa Sidr ke 7 langit. Sidratul Sidratul Muntaha. Ulangi. Aku ajarin lagunya mau. Ya. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Ke Masjidil Aqsa. Pintar. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa Aqsa ke ke Sidratul Muntaha. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Boleh salim sama aku.
Keren nih Mas Kori sama Mbak Lulung ya. Lagi. Perjalanan. Pertanyaan selanjutnya apalah? Pertanyaan berikutnya. Ketika Nabi melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha, ada berapa langit yang dilalui? Ada berapa langit? Mana? Sini Mas. Maju. Oke, Masya Allah. Mic-nya ditaruh di mulut ya. Deket mulut, deket lagi. Oke, namanya siapa? Kelas berapa? Kelas 4, Masya Allah. Cita-citanya mau jadi apa? Mekanik, Masya Allah. Oh, yang betulin baju. Yang apa? Betulin apa? Mobil, motor. Oke, jawabannya apa? Ada berapa langit yang dilalui Nabi Muhammad sebelum ke Sidratul Muntaha? 7, tepuk tangan dong. Hafal nggak? Langit pertama bertemu Nabi siapa? Pintar, tepuk tangan. Wah, nanti selanjutnya pertanyaan langit kedua, 3, 4 dan selanjutnya bertemu dengan Nabi siapa nanti buat teman-teman ya. Oke, siapa yang tahu langit kedua, ketiga, keempat Nabi Muhammad bertemu siapa? Nabi siapa? Yuk, siapa yang ingat? Langit kedua, sini Mas. Sini. Ya, nanti diajarin sama Lala. Tenang. Iya, aku kan gak gigit. Nanti aku ajarin. Oke. Tepuk lagi. Namanya siapa? Mikir di sini. Bian kelas berapa? 1, Masya Allah. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi pemadam. Oh, pemadam kebakaran. Tepuk tangan dulu dong. Hebat. Mudah-mudahan tercapai ya. Oke. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu Nabi siapa ya? Yahya sama Nabi Isa. Nabi Isa. Siapa Nabi siapa di langit kedua? Yahya sama Nabi tepuk tangan dong buat dia. Aku suka sama anak yang pemberani. Cium tangan. Oke, sekarang di langit ketiga siapa? 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang maju bisa 1, 2, 3, 4. Ayo. 3, 4, 5, 6, 7. 5 anak. Ya, sini. 5 anak boleh maju. Yuk, langit ketiga Nabi Muhammad bertemu siapa? Keempat. Nanti diajarin sama aku. Yuk maju sebentar. Ayo maju aja. Ya sini. Yeay. Ayo maju aja yuk. Yeay, keren. Sini. Berapa nih? Masya Allah. Masya Allah nih. Sudah siap mic-nya banyak banget. Yuk satu-satu. Oke. Sini. 1, 2, 3, 4. Mana? Oh ini siapa namanya?
Oke, diam dulu. Oke, namanya siapa? Mainan. Cita-citanya mau jadi apa? Tentara. Itu Mbak, namanya siapa? Farah. Cita-citanya? Atlet. Itu namanya? Lesya. Cita-citanya? Guru. Guru. Terus sebelahnya siapa namanya? Farah. Cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Masya Allah, Mbak. Namanya? Pakai ini, mic-nya di mulut. Asifah. Cita-citanya mau jadi? Pinter. Sebelahnya? Siapa namanya? Afira. Cita-citanya mau jadi? Guru, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Kayaknya favorit banget ya, berarti guru-guru di sini sangat-sangat menginspirasi. Oke, jawabannya apa ya? Nabi Muhammad bertemu Nabi siapa di langit ketiga? Yusuf. Oke, Yusuf. Betul apa betul? Di langit keempat siapa? Idris. Bukan. Langit kelima. Harun. Langit keenam. Musa. Langit ketujuh siapa? Ibrahim. Langit ke-1 Nabi Nabi pertama siapa? Adam. Oke, hebat. Kita nyanyi sama-sama yuk. Bisakah lagunya Isra itu perjalanan Nabi? Bisa? Bisa ya? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 Rajab Nabi Isra Mi'raj ditemani malaikat Jibril naik buraq untuk bertemu Allah, mendapat perintah sholat 5 waktu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Hebat ini anak-anak. Ya. Malah dicium tangannya Lala. Oke. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ya cerita dari Kak Lela. Dan siapa ya bonekanya namanya? Boneka siapa? Lala, Kak Lela, sama Lala pamit dulu. Lala ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Ada Pesan-pesan apa? pesen mie ayam, Bakso. Kok itu enggak ya? Teman-teman nanti jawab ya. Kalau Lala ngasih pesan-pesan, teman-teman jawabnya iya Lala. Gitu ya? Bisa? Bisa? Ya, lomba duduk paling rapi dulu. Oke, pesannya apa? teman-teman yang rajin sholat ya. Jawabnya iya Lala, gitu ya. Yang rajin sholat ya. Ya, Rajin ngaji, ya, rajin sekolah, ya, rajin belajar, ya. rajin mandi, Rajin zikir, patuh dan taat pada orang tua dan guru. jadi anak baik, masuk surga, masuk neraka. Enggak. Baik, udah ya. Lala ada pantun nggak? Ada, nanti bilang cakep ya. Oke. Kalau ada sumur di ladang, Boleh kita menumpang mati. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. ingat-ingat cuci tangan biar bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, jawab salam Kanela dan Lala dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.